Saya ke Bung Dom dulu. Ya, Bung Dom, sebagai Sekjen Partai Prima, coba lihat. Oke. Ya. Gimana? Sudah mendaftar? Ya, kita sudah mendaftar sebenarnya tanggal 1 Agustus, tapi waktu itu dinyatakan belum lengkap, dan kemarin kita sudah kembali untuk membawa kelengkapan, mendaftar kembali, dan bersyukur sudah dinyatakan lengkap oleh KPU kemarin. Ya, pendaftaran. Boleh tahu pengisian sipolnya. apa yang nggak lengkap itu nih? Terutama dalam hal dokumennya ya, dokumen. Jadi kita sudah punya data keanggotaan, kepengurusan dan lain-lain. Tetapi kan harus dimasukkan semuanya ke sipol. Nah, kita punya problem teknis waktu mau masukkan ke sipol itu. Jadi dinyatakan belum lengkap. Tapi setelah itu kita sudah bisa atasi persoalan sipol itu, bisa kita atasi dengan bantuan teman-teman yang punya kemampuan IT terutama ya, untuk bagaimana bisa mempercepat kerja penggunaan Excel dan sebagainya. Nah, itu akhirnya kita bisa masukkan semua data itu. Jadi sebenarnya bukan karena nggak lengkap, tapi karena kesulitan memasukkan data ke... Betul, kesulitan untuk masukkan. Datanya sebenarnya sudah ada semuanya, sudah lengkap, sudah siap. Tapi dalam proses input ke sipol itu yang ada kendala teknis, ada hambatannya itu. Ya, kalau Partai Prima ini baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama ini, Bung. Baru pertama ya. Kita baru daftar pertama ini. Memang sebelumnya kalau teman-teman yang ada di Prima itu punya latar belakang aktivis, banyak kan ya. Ada yang dari PRD, ya, kemudian juga ada juga kan ada yang partai yang ganti nama. Oh, kalau ini enggak ya. Enggak ya. Ini memang partai baru. Baru sama sekali. Ya. Nah, apa yang mendorong teman-teman akhirnya membentuk partai baru gitu? Partai yang ada sekarang ini, partai yang sekarang ini dirasa kurang cukup atau bagaimana? Ya, kalau memang kita melihat bahwa persoalan politik di Indonesia ini ada semacam repetisi, pengulangan dari satu periode ke periode lain yang tadi sempat ditanyakan. Ini kita sudah ke 5 kali pemilu ya, dan kelihatannya ada pengulangan keadaan yang kemudian memang berkonsekuensi masyarakat menjadi jenuh ya. Dan ya seperti tadi dibilang Bang Miing, ya itu memang jadi resiko juga ketika kita bentuk partai politik dan kemudian orang skeptis ya, menunjukkan sikap skeptis. Tetapi kita melihat bahwa ini situasinya membutuhkan penyegaran, butuh penyegaran dan butuh satu pandangan-pandangan alternatif yang bisa memberikan harapan pada masyarakat supaya masyarakat tidak terlalu skeptis terhadap politik. Karena kami sempat melihat data dari teman-teman misalnya dari Perludem ya, yang menunjukkan itu mereka mengutip juga hasil survei dari salah satu lembaga survei yang menyatakan bahwa tingkat party ID masyarakat itu dari tahun pemilu 99 sampai dengan sekarang itu terus menurun. Jadi masyarakat yang bersedia diidentifikasikan sebagai anggota partai politik itu mulai dari tahun pemilu 99 itu di atas 50%, sekarang ini tinggal sekitar 10%. Masyarakat yang mau diidentifikasikan, oh ya saya partai A, saya partai B. 90% masyarakat nggak mau dibilang dia punya. Sekarang tinggal 10% masyarakat yang mau diidentifikasikan seperti partai politik. Artinya apa? Ada satu proses depolitisasi. Proses kalau Orde Baru dulu depolitisasinya dengan cara dipaksa, dengan cara direpresi. Kalau sekarang depolitisasinya terjadi dengan cara yang berbeda. Ya, mungkin. Tapi kenyataannya terjadi itu. Dan itu kenyataan yang kita hadapi bahwa terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Penyebabnya apa? Salah satunya saya kira karena masyarakat mulai jenuh dengan keadaan, dengan situasi politik yang ada saat ini dan membutuhkan satu kebaruan ya, sesuatu yang kira-kira bisa memberikan harapan pada mereka, pada perubahan itu. Gitu ya? Sebenarnya itu motivasinya. Ya. Mungkin semua partai juga punya motivasi seperti itu, tapi kita pasti punya tawaran konsep yang mungkin berbeda-beda atau seperti itu. Ya. Oke, saya ke Bung Rai dulu. Siap. Kalau Bung Rai melihat ini fenomena apa ini? Dari pemilu ke pemilu selalu ada partai baru yang mendaftar, selalu ada partai baru yang mendaftar. Tapi tidak sedikit juga loh partai yang sebelumnya ikut pemilu, akhirnya kemudian mati.
ada yang coba ikut lagi, lalu kemudian nggak dapat lagi dan itu ini. Lalu kemudian ini muncul lagi karena begini, membuat partai itu kan berat sekali. Ya, menghidupi partai itu berat sekali. Begitu. Ini luar biasa loh teman-teman yang mau mendirikan. Tapi apa yang Anda lihat? Justru saya mau mulai dari pernyataan Bung Sebas yang terakhir ya. Mengapa dalam situasi di mana secara administratif kemudian juga keterlibatan dan juga soal dana begitu tinggi dibutuhkan, tapi masyarakat Indonesia seperti tidak jemu-jemu untuk mendirikan partai politik. Jadi ada 3 faktor kan. Pertama biaya, yang kedua partisipasinya gitu. Yang ketiga adalah soal aturan yang di semua provinsi ditambah dengan 75-50 begitu ya. Tapi belum tentu menang nih yang keempat. Jangankan menang, lolos di parliamentary threshold aja belum tentu. Gitu. Tapi begitu pun tidak menyurutkan warga kita, masyarakat kita untuk mendirikan partai politik. Apa yang mau kita baca dari situasi itu? Yang dibaca dari situasi itu sebetulnya adalah betapa masyarakat kita itu nggak bisa hanya dicocokkan dengan 1 atau 2 partai politik gitu. Jadi selalu ada pemberontakan, tanda kutip ya. Meskipun gara-gara pemberontakan itu ya pengorbanannya besar sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi itu hidup mati gitu. Oleh karena itu keinginan misalnya untuk mempersempit partai politik di Indonesia itu bagi saya itu justru melawan natur dari warga negara kita gitu. Di mana warga negara kita itu ya pinginnya bebas, pinginnya banyak keragaman, pinginnya banyak pilihan gitu. Ya, bukan hanya 1 atau 2. Kalau ke Bung Rey ini sebetulnya pertanyaannya masih perlu nggak sih partai politik ini? Ya itu kan tidak hanya kepada partai politik baru, partai politik lama juga. Oh iya, maksud saya tidak cuma yang baru tentu saja, ya. Partai politik lama dan baru. Kalau pertanyaannya masih perlu partai nggak sih? Kalau kita merujuk kepada tadi disebutkan tadi ya, partai ID kita yang sangat rendah, itu kan rujukannya mestinya ke partai politik yang lama. Itu. Jadi partai-partai yang politik yang lama sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Ya ada yang mungkin 25 tahun atau 20 tahun, tapi belum juga bisa membentuk keanggotaan mereka secara solid gitu. Karena kan begini, teori klasik selalu mengatakan nggak ada demokrasi tanpa partai politik. Partai politik, demokrasi tanpa partai politik itu omong kosong gitu. Makanya tapi dengan perkembangan sekarang ini. Makanya kalau pertanyaan Bung Sebastian Salang itu nggak pendekatannya menurut saya tidak pendekatan konstitusional. Kalau pendekatan konstitusional ya wajib ada partai politik. Ya. Itu pendekatan konstitusional kan. Karena presiden dicalonkan oleh partai politik kan. Anggota legislatif dicalonkan oleh partai politik. Itu pendekatan konstitusional. Maka saya nggak mau jawab itu terlalu konstitusionalitas gitu penjawabannya. Mas saya mau dekati dari pendekatan filosofisnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi Bung Sebastian perlu nggak partai politik bagi kita gitu? Ya kalau pendekatannya konstitusional ya bukan soal perlu, soal wajib gitu loh kira-kira ya. Nah yang kedua adalah soal, tapi kalau pendekatannya misalnya, mengapa dalam situasi yang kayak begini nih, ya tingkat kedekatan publik terhadap partai politik itu rendah? Nah itu pertanyaannya mestinya diberikan kepada partai-partai politik yang eksis. Mengapa dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, 20 tahun, ya terakhir-terakhir ini mereka nggak mampu membentuk lebih dari 10% keanggotaan yang solid dalam partai politik mereka gitu. Itu mestinya dijawab oleh mereka gitu. Apa yang mengakibatkan masyarakat nggak mau mengidentifikasi diri mereka dengan partai politik? Dan apa yang mengakibatkan masyarakat begitu mudah berpindah tempat dari satu partai ke partai yang lain dalam satu pemilu ke pemilu yang lain gitu. Dan sekarang kalau kita lihat fenomenanya, orang lebih tertarik milih orang ketimbang milih partai politik gitu. Maka dalam kondisi yang kayak begini mestinya bukan memaksakan bagaimana partai politik itu hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Tapi kita harus beli alternatif. Alternatif apa? Mungkin kita kembali ke situasi pemilu tahun 55. Di mana orang per orang juga bisa menyatakan diri untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, tidak harus melalui partai politik gitu. Jadi kita harus, misalnya kita harus reformasi sistemnya. Partai itu tetap wajib, tapi partai bukan satu-satunya gitu loh kira-kira tuh. Memungkinkan untuk mencalonkan calon-calon independen, bahkan tidak perlu ada partai politik dengan ketentuan yang seperti sekarang. Dia harus berada di seluruh, ya kan, seperti misalnya kalau kita lihat pemilu tahun 55 itu, partai-partai lokal pun boleh berdiri ikut pemilu untuk tingkat nasional, gitu. Jadi mereka mendirikan partai politik lokal, tapi ikut pemilu, tapi untuk, Aceh sekarang. Ya misalnya partai politik di Aceh,
kirim perwakilan ke Tapi tidak untuk pemilu di selain- Aceh saja dia. Itu termasuk ingin mengisi kursi di tingkat DPR. Itu terjadi pada pemilu tahun 55. Jangan lupa itu ya, pemilu tahun 5 itu spektrumnya sangat luas sekali, baik secara ideologis maupun secara identitas maupun juga secara wilayah gitu. Ada partai politik yang kiri sekali dan kanan sekali kan. Oke, Bung Rai.